Pernahkah Anda mendengar sebuah ramalan tua yang datang dari negeri India? Ramalan yang dulu hanya dianggap dongeng, kini perlahan-lahan mulai menampakkan kebenarannya. Dan yang lebih mengejutkan, semua tanda-tanda yang disebutkan dalam ramalan itu ternyata mengarah pada seorang sosok perempuan muda dari Indonesia. Namanya adalah Salsa Arwina Hutagalung, seorang gadis sederhana yang kini dijuluki sang pembela rakyat kecil. Bayangkan, seorang peramal India yang hidup jauh di seberang samudera, sudah menggambarkan dengan detail tentang hadirnya seorang wanita berwajah teduh, berhati berani, dan akan menjadi cahaya bagi mereka yang lemah. Awalnya, banyak yang menganggap cerita ini hanya isapan jempol. Tapi saat satu demi satu kejadian nyata membuktikan ramalan tersebut, publik pun mulai tercengang. Lalu, bagaimana ramalan itu bisa begitu tepat? Apa benar Salsa Arwina adalah tokoh yang dimaksud? Dan yang paling penting, apa makna dari semua ini bagi Nusantara? Di sebuah desa terpencil di wilayah Uttar Pradesh, India, hidup seorang peramal tua bernama Pandit Rajiv. Ia bukan peramal sembarangan. Masyarakat setempat meyakini bahwa Rajiv memiliki penglihatan batin yang tajam, mampu membaca tanda-tanda alam, bintang-bintang di langit, bahkan getaran energi dari peristiwa besar yang akan datang. Banyak ramalannya di masa lalu terbukti, mulai dari datangnya banjir besar, kelahiran pemimpin lokal, hingga keberhasilan panen suatu wilayah. Namun, ada satu ramalan yang sangat berbeda dari biasanya. Ramalan itu bukan tentang India, melainkan tentang sebuah negeri jauh di timur, sebuah negeri kepulauan yang subur dan kaya budaya, Nusantara. Dalam catatan kuno yang ditulis dengan tinta merah di atas daun lontar, Pandit Rajiv menuliskan, akan lahir seorang perempuan dari bangsa kepulauan. Wajahnya teduh, langkahnya sederhana, namun suaranya akan mengguncang para penguasa. Dia adalah cahaya bagi mereka yang tertindas, dan keberaniannya akan menjadi gemuruh yang tak bisa dipadamkan. Ramalan itu bahkan menyebutkan tanda-tanda langit yang mengiringi kemunculan tokoh tersebut. Salah satunya adalah fenomena bintang jatuh yang terlihat jelas di malam hari, sebanyak 3 kali dalam satu malam. Bagi sebagian orang, itu hanya kebetulan. Tapi bagi para murid Rajiv, itu adalah penanda yang tak bisa dianggap enteng. Awalnya, ramalan ini dianggap sebagai cerita dongeng belaka. Bagaimana mungkin seorang peramal India bisa melihat masa depan negeri yang begitu jauh? Banyak orang menertawakan catatan itu, bahkan ada yang menyebutnya hanya karangan. Tetapi seiring waktu berjalan, ramalan tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Catatannya diwariskan, dibacakan ulang dari generasi ke generasi oleh para pengikut Pandit Rajiv. Hingga pada suatu saat, puluhan tahun kemudian, masyarakat Nusantara dikejutkan dengan munculnya sosok muda bernama Salsa Arwina Hutagalung. Yang lebih mengejutkan lagi, setiap ciri yang dulu dituliskan oleh Pandit Rajiv perlahan mulai cocok dengan dirinya. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan, atau benar-benar sebuah takdir yang telah lama digariskan? Nama Salsa Arwina Hutagalung mungkin terdengar baru bagi sebagian orang, tapi bagi masyarakat kecil di kampung dan pasar tradisional, ia sudah lama dikenal. Salsa lahir bukan dari keluarga bangsawan atau pejabat tinggi. Ia tumbuh di lingkungan sederhana, di sebuah perkampungan yang kehidupan warganya bergantung pada pasar, ladang, dan pekerjaan sehari-hari. Ayahnya seorang pedagang kecil, sementara ibunya sering membantu tetangga membuat jajanan untuk dijual di pasar. Dari keluarga inilah Salsa belajar tentang arti kerja keras, kesabaran, dan empati pada sesama. Sejak kecil, Salsa sudah menunjukkan karakter yang berbeda dari anak-anak seusianya. Saat teman-temannya sibuk bermain, ia lebih suka mendengarkan cerita orang tua di warung kopi tentang kesulitan hidup, harga sembako yang naik turun, dan bagaimana rakyat kecil sering menjadi korban kebijakan yang tak berpihak pada mereka. Ia menyerap semua itu, menyimpannya dalam hati, lalu menjadikannya bahan renungan. Saat duduk di bangku sekolah menengah, keberanian Salsa mulai tampak. Pernah suatu kali, ada seorang pedagang kaki lima yang diperlakukan tidak adil oleh aparat setempat. Sementara orang lain memilih diam, Salsa yang masih belia berani maju, berbicara lantang, bahkan menulis surat terbuka ke media lokal. Aksinya membuat heboh, tetapi justru itulah yang membuat banyak orang kagum. Dari situ, nama Salsa mulai dikenal sebagai anak muda yang berani bersuara. Tidak berhenti di sana, ketika beranjak dewasa,
Salsa mulai mengorganisir kelompok belajar untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia percaya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Setiap sore, halaman rumahnya dipenuhi anak-anak yang duduk lesehan, mendengarkan Salsa mengajar dengan penuh semangat. Walau tidak punya banyak fasilitas, semangatnya seakan tak pernah padam. Yang membuatnya berbeda adalah kesederhanaannya. Salsa tidak pernah mengejar popularitas. Baginya, apa yang ia lakukan murni untuk membantu. Namun, justru karena ketulusannya, banyak orang mulai menjadikannya sebagai panutan. Rakyat kecil melihat Salsa sebagai sosok yang benar-benar mengerti penderitaan mereka, bukan sekadar bicara dari atas podium. Ketika media sosial mulai berkembang, cerita-cerita tentang perjuangan Salsa cepat menyebar. Videonya yang sedang berdiri di tengah pasar, berbicara membela pedagang kecil, viral dan dibagikan ribuan kali. Dari situlah, banyak orang mulai mengaitkan dirinya dengan ramalan Pandit Rajiv yang dulu pernah disebut-sebut di India. Apakah mungkin Salsa adalah perempuan yang dimaksud dalam ramalan itu? Sosok sederhana dari kampung, namun membawa semangat besar untuk membela rakyat kecil. Satu demi satu tanda mulai cocok, seolah semesta memang menyiapkan jalannya. Ramalan Pandit Rajiv yang dulu ditulis di atas daun lontar semakin hari terasa kian nyata. Di dalam catatannya, ia menyebut sebuah tanda. Di tahun ketika bintang jatuh 3 kali dalam semalam, perempuan itu akan muncul membawa suara rakyat. Pada awalnya, banyak yang menganggap tanda ini hanya mitos. Bagaimana mungkin bintang jatuh bisa menjadi isyarat lahirnya seorang tokoh besar? Tetapi sejarah memang sering menyimpan kejutan. Beberapa tahun lalu, langit Nusantara dihiasi fenomena langka. Dalam satu malam, masyarakat menyaksikan 3 kali bintang jatuh yang terlihat jelas, bahkan diabadikan oleh banyak orang melalui kamera ponsel. Peristiwa itu ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian orang menganggapnya hanya fenomena alam biasa, tetapi sebagian lain menghubungkannya dengan ramalan kuno dari India. Tak lama setelah itu, nama Salsa Arwina Hutagalung mendadak menjadi pusat perhatian. Ia memimpin sebuah aksi damai menentang kebijakan yang dianggap merugikan pedagang kecil di pasar tradisional. Dengan suara lantang, Salsa berbicara di depan ratusan orang. Namun yang membuatnya istimewa adalah ketegasannya yang tetap santun. Ia tidak mengajak kerusuhan, melainkan menyerukan persatuan dan solusi yang adil. Media pun mulai menyorot aksinya. Video pidato Salsa di pasar itu tersebar luas. Dalam rekaman, terlihat bagaimana seorang perempuan sederhana dengan kerudung polos, berdiri tanpa panggung megah, hanya beralaskan kursi kayu. Namun, kata-katanya menembus hati banyak orang. Rakyat kecil bukan untuk ditindas. Mereka adalah tulang punggung negeri ini, serunya. Kalimat itu menggema, dikutip ulang oleh netizen, bahkan dipakai sebagai slogan oleh beberapa komunitas masyarakat. Anehnya, momentum itu terjadi tepat setelah fenomena bintang jatuh 3 kali dalam semalam. Orang-orang yang mengetahui ramalan Pandit Rajiv pun mulai terkejut. Apakah ini kebetulan? Atau memang pertanda bahwa ramalan itu benar-benar sedang menjadi kenyataan? Seiring waktu, semakin banyak kesesuaian antara catatan ramalan dengan kehidupan Salsa. Pandit Rajiv pernah menuliskan bahwa perempuan itu akan menjadi cahaya di tengah gelapnya keputusasaan rakyat kecil. Dan benar saja, di masa-masa sulit ketika harga bahan pokok melonjak dan banyak pedagang gulung tikar, komunitas yang dipimpin Salsa hadir memberikan bantuan sembako. Ia bukan sekadar bicara, melainkan benar-benar bertindak. Semakin banyak bukti yang membuat publik yakin, ramalan itu perlahan sedang terbukti. Nama Salsa Arwina Hutagalung pun mulai disebut-sebut sebagai sosok yang mungkin ditakdirkan untuk menjadi pembela rakyat kecil, sebagaimana yang telah diramalkan. Namun, di balik semua ini, muncul pertanyaan besar. Jika ramalan benar adanya, maka langkah Salsa berikutnya akan semakin besar dan mungkin mengguncang Nusantara. Ketika nama Salsa Arwina Hutagalung mulai dikenal luas, dukungan terhadap dirinya mengalir deras dari berbagai penjuru Nusantara. Awalnya, ia hanya memimpin aksi kecil di pasar tradisional, tetapi perlahan aksinya menjalar ke berbagai daerah. Para pedagang kecil, petani, buruh, hingga mahasiswa mulai menghubungkan diri dengan gerakan yang ia gagas. Yang menarik, gerakan ini tumbuh bukan karena uang, bukan pula karena politik,
melainkan murni karena ketulusan dan keberanian Salsa. Ia mendirikan sebuah komunitas yang diberi nama Suara Rakyat Kecil. Komunitas ini bergerak dengan sangat sederhana, tanpa kantor mewah, tanpa sponsor besar. Basis kegiatannya ada di warung kopi, di pinggir jalan, di sawah, bahkan di teras rumah warga. Mereka fokus membantu masalah nyata, menyediakan pelatihan untuk pedagang kecil agar bisa bersaing di era digital, memberi modal usaha mikro, hingga mengumpulkan donasi untuk beasiswa anak-anak kurang mampu. Tidak butuh waktu lama, kegiatan Salsa mulai disorot media nasional. Wartawan menuliskan kisahnya, stasiun televisi mengundangnya sebagai narasumber, dan warganet menjadikannya simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Hashtag Salsa Pembela Rakyat Kecil sempat trending di media sosial, mengguncang jagat maya Indonesia. Namun, semakin besar gerakannya, semakin besar pula tantangan yang ia hadapi. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu, mulai dari oknum pejabat hingga pengusaha yang tidak suka karena kepentingan mereka terancam. Salsa difitnah, disudutkan, bahkan diintimidasi. Tetapi bukannya gentar, ia justru semakin tegas bersuara. Baginya, kebenaran harus tetap diperjuangkan meski banyak rintangan menghadang. Di sebuah pidato besarnya di lapangan terbuka, di hadapan ribuan orang, Salsa berkata dengan lantang, "Jika rakyat kecil diam, mereka akan dilupakan. Tapi jika rakyat kecil bersatu, suara mereka bisa mengguncang Nusantara." Kata-kata itu menjadi momen penting. Rekaman pidato tersebut viral di berbagai platform. Banyak yang menyebutnya sebagai titik balik, saat seorang gadis sederhana benar-benar mampu menyentuh jutaan hati dan menggerakkan massa tanpa kekerasan, hanya dengan kekuatan kata-kata dan ketulusan. Fenomena ini membuat ramalan Pandit Rajiv semakin dipercaya. Karena dalam catatannya tertulis jelas, suara lembutnya akan menjadi badai, dan keberaniannya akan menggetarkan para penguasa. Dan benar saja, suara Salsa kini bukan hanya menggugah hati rakyat, tapi juga mengguncang kursi para pemimpin negeri. Diskusi tentang dirinya tidak hanya di pasar, tapi juga masuk ke ruang-ruang politik dan media besar. Dari yang awalnya dianggap remeh, kini Salsa Erwina Huta Galung telah menjadi simbol baru harapan Nusantara. Gelombang dukungan terhadap Salsa Erwina Huta Galung tidak berhenti di lingkup lokal. Setelah aksinya viral, masyarakat dari berbagai daerah mulai menghubunginya. Ada nelayan dari pesisir yang meminta pendampingan, ada petani dari desa yang mengundangnya untuk berbicara di balai kampung, bahkan ada kelompok buruh yang memintanya hadir memberi semangat saat aksi damai mereka. Salsa pun menjelajahi Nusantara, dari kota besar hingga pelosok desa. Di setiap tempat yang ia singgahi, satu hal yang selalu ia tekankan, perjuangan rakyat kecil tidak boleh berhenti. Ia tidak datang dengan janji kosong, tetapi membawa aksi nyata. Beberapa kali, ia rela melepas honor dari acara televisi demi menyalurkan bantuan ke daerah yang membutuhkan. Sikapnya ini membuat banyak orang menaruh hormat. Media menyebutnya sebagai simbol harapan baru. Bukan karena ia punya kekuatan politik atau kekayaan, melainkan karena ketulusan yang jarang dimiliki tokoh-tokoh publik lainnya. Banyak yang mengingatkan publik akan ramalan Pandit Rajiv, bahwa akan ada perempuan dari Nusantara yang menjadi cahaya di tengah gelapnya keputusasaan rakyat. Kini, nama itu jelas mengarah kepada Salsa. Ramalan tersebut semakin terasa nyata ketika sebuah peristiwa besar terjadi. Saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi, masyarakat menjerit. Pemerintah sibuk berdebat, sementara rakyat kecil semakin menderita. Di tengah kekacauan itu, Salsa muncul membawa solusi sederhana. Ia menggalang gerakan Dapur Bersama, sebuah inisiatif di mana warga yang mampu menyumbang bahan pangan, lalu dimasak bersama untuk dibagikan gratis kepada mereka yang kesulitan. Gerakan ini menyebar cepat ke banyak daerah, hingga akhirnya menjadi gerakan nasional. Fenomena ini membuat banyak orang bergetar. Mereka melihat bahwa ramalan bukan sekadar cerita kuno, melainkan inspirasi yang kini hidup di depan mata. Salsa Erwina Huta Galung dianggap sebagai wujud nyata dari ramalan itu, seorang perempuan sederhana yang tumbuh dari rakyat, kembali kepada rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Bagi rakyat kecil, Salsa bukan sekadar nama. Ia adalah simbol bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah keterpurukan. Ia adalah bukti bahwa suara sederhana bisa berubah menjadi gelombang besar yang mampu mengguncang Nusantara. Dan disinilah ramalan Pandit Rajiv menemukan puncaknya,
perempuan itu telah lahir, ia sudah bergerak, dan namanya kini tertulis di hati jutaan orang. Salsa Erwina Huta Galung, sang pembela rakyat kecil, kini resmi menjadi simbol harapan baru bagi negeri ini. Sahabat semua, dari kisah fiksi tentang ramalan peramal India hingga perjalanan luar biasa Salsa Erwina Huta Galung, kita belajar bahwa harapan sejati sering lahir dari kesederhanaan. Tidak perlu menjadi orang besar untuk membawa perubahan. Cukup dengan hati yang tulus dan keberanian membela kebenaran, seorang manusia bisa mengguncang Nusantara. Ramalan hanyalah isyarat, tetapi tindakan nyata adalah bukti. Dan Salsa, dalam cerita ini, menjadi simbol bahwa rakyat kecil tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada cahaya yang muncul di tengah gelapnya kesulitan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli, lebih berani, dan lebih setia pada perjuangan kemanusiaan. Jangan lupa, mari terus dukung channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna yang membangkitkan semangat dan menumbuhkan rasa cinta pada negeri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.